Setelah memakai monitor OLED selama kurang lebih 1 tahun, gue nggak bisa pungkirin lagi kalau untuk turun kasta ke IPS itu bener-bener susah lah buat gue. Karena gue udah menikmatin yang namanya saturasi warnanya OLED yang emang bener-bener cantik banget. Terus juga hitam pekatnya yang emang bener-bener hitam karena dia itu pixelnya mati. Tapi kalau ada apa-apa nih sama monitor gue, terus gue harus ganti monitor yang OLED lagi, harganya kan masih mahal ya. Masih 14 jutaan ke atas gitu. Ya kalau mau paling beli TV LG 42C3 terus dijadiin PC mode. Tapi kan itu TV ya, gue maunya tuh monitor yang refresh rate-nya itu juga tinggi. Nah gimana kalau gue bilang, kalau ada nih monitor OLED dari brand ternama, refresh rate-nya tinggi pula, yang harusnya mahal, ternyata menjadi monitor PC OLED termurah yang bisa dibeli saat ini. Buat kalian yang belum tahu, ROG itu punya dua line up monitor mereka. Jadi ada XG series buat yang lebih budget dan ada PG series di mana itu lebih high end spec. Tapi namanya teknologi, pasti spek yang high end lama-kelamaan itu bakal turun ke budget, sementara yang high end punya teknologi lain lagi nanti. Nah, sama seperti monitor yang akan kita bahas di sini, ini adalah ROG yang dimaksudkan untuk budget series mereka. Namun speknya itu udah gacor banget. Pertama-tama tuh kita nggak ada rencana buat review unit ini, tapi karena harga monitor OLED ini ternyata cuma 12 jutaan aja dan menjadi monitor OLED termurah di pasaran sekarang, langsung lah gas kita review. Nah, tapi sayangnya buat pemasangan kita nggak ada footage, tapi bisa dijamin ini gampang kok ngerakitnya karena ini toolless semua. Kerennya Asus memberikan semacam pouch juga untuk kabel HDMI, DisplayPort, dan USB A to B-nya. Jadi kerasa unik aja gitu attention to detailnya walaupun ini termasuk yang budget. Kaki monitor ini bukan yang seperti PG series yang lebih gaming, tapi hanya kaki flat biasa. Tapi menurut gue ini malah lebih asik karena yang pertama ini nggak akan makan tempat, dan yang kedua dia ada tempat untuk naruh smartphone pula. Walaupun sih agak kelebaran ya, ROG Phone 7 aja di sini kalau nggak pakai casing suka sliding. Tapi ya oke lah. Dan karena ini memakai panel OLED, monitornya itu bisa menjadi super tipis dengan PCB, prosesor, dan lain-lainnya itu berada di bagian tengah. Di bagian belakang juga ada logo ROG berdesain RGB yang bisa diatur-atur lewat OSD-nya. Movementnya di sini banyak, bisa di tilt, bisa height adjustable, dan bahkan bisa di swivel. Swivelnya juga lucu, yang nengok itu sekalian sama tiang-tiangnya juga. Oh iya, monitor ini juga bisa di pivot ke kanan atau ke kiri sampai 90 derajat, jadi fleksibel banget lah. Dan buat konektivitasnya, dia ada audio combo jack, 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, USB Type-B port, dan 2 USB 3.0. Kabel manajemennya ada semacam lubang gitu di tengah tiang, namun ya serapi-rapihnya kabel di sini akan tetap terlihat kabel sih dari depan, kecuali monitornya bener-bener rendah. Panel yang digunakan adalah 27 inch 2K OLED dengan color gamut yang super luas dan refresh rate mencapai 240 Hz. Karena ini OLED dalam ruangan, jadi dia tidak terlalu terang-terang banget. Tapi tentunya dia udah support sampai HDR 10-bit yang bener-bener true 10-bit dan tertera langsung di Windows. Nah, sayangnya kalau memakai kabel HDMI, dia tidak bisa mencapai 240 Hz dan ketahan di 144 Hz 2K aja. Sementara kalau mau mencapai 240 Hz-nya itu harus memakai kabel DisplayPort. Buat nonton film enak, buat main game apalagi, dan juga buat content creator ada settingan sRGB mode dan DCI-P3 mode buat set warnanya. Di menu OSD juga Asus ini punya beberapa mode seperti Scenery, Racing, FPS, sRGB Calibration, tapi yang menurut gua paling masuk ke mata gua itu adalah yang Scenery mode karena balance antara warna dan saturasinya itu tidak terlalu berlebihan. So far ini dipakai buat main game kompetitif ya enak banget, apalagi kalau punya komputer yang ya memadai juga. Gue juga nggak merasakan adanya motion blur saat main CS2. Ini karena motion blur di saat 240 fps itu hampir nggak ada. Ya namanya juga OLED ya, response time-nya pasti rendah banget. Apalagi monitor ini juga udah dilengkapi fitur eLMB, walaupun entah kenapa di monitor ini nggak bisa diakses, padahal udah matiin settingan yang lain. Oh iya, beda cerita kalau kalian main game AAA yang FPS-nya nggak nyampe 90 fps ya, baru kerasa adanya motion blur. Ngomong-ngomong, monitor ini juga udah support VRR mau G-Sync compatible ataupun FreeSync Premium.
Menu OSD-nya seperti yang kalian bisa lihat tadi, ini cukup intuitif dan penuh dengan info yang penting juga. OSD ini juga ada beberapa quick access buat profile picture ataupun game plus-nya, namun nggak terlalu quick banget buat ngatur brightness. Ada clear pixel edge juga, jadi seharusnya panel OLED-nya itu cukup aman lah dari burn-in di waktu beberapa tahun. Tombol OSD-nya juga punya layout kombinasi antara analog dan trigger, jadi menambah detail kecil lagi di sebuah gaming monitor. Oh iya, amazingnya monitor ini juga nggak terlalu boros daya banget. Di 100% brightness 240 Hz aja itu cuma sekitar 50 wattan, sementara kalau brightness 50% hanya sekitar 36 watt aja, membuat monitor OLED itu nggak harus boros daya. Jadi kalau kalian ingin menghabiskan uang mungkin sekitar 10 jutaan ke atas untuk sebuah monitor, ini adalah salah satu yang pantas banget buat dilirik, karena di 12 jutaan kalian udah dapet OLED 27 inch 2K 240 Hz dari brand ROG pula, yang biasanya mahal tiba-tiba murah. Garansinya juga udah di cover 3 tahun, jadi ini adalah monitor yang jelas gitu. Nah kalau misalnya saingannya, paling gua melihat itu MSI, dia masih 14 jutaan ke atas, Core i juga masih mahal. Ya nggak tahu ya kenapa OLED-nya dia agak mahal, mungkin karena subsidi silang kali kan. Terus juga Samsung, dia ada di sekitar 16 jutaan, tapi dia 360 Hz, jadi itu perlu di-appreciate juga. Dan paling yang mendekati itu adalah ViewSonic yang deket-deket sama si ROG ini. Dia 12 jutaan juga OLED. Cuman gue nggak tahu apakah fiturnya lebih banyak daripada ROG ini apa enggak. Ini ROG bos gitu loh, fiturnya juga banyak, diperhatiin juga sama mereka. Dan kalau gue melihat sih kayaknya mungkin kedepannya juga standar monitor desktop itu ada kayaknya ke arah-arah OLED mungkin kedepannya, kayak laptop juga kan sekarang udah pada OLED semua. Mungkin monitor desktop bakal begitu juga kali. Ya semoga aja begitu lah ya. Jadi itu aja sih sebenarnya paling video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan terakhir di sini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy.